pemakaian reprocessing dialysis. Jadi bukan ngerius gitu judulnya. Kalau ngerius seolah-olah tidak ada proses atau rangkaian. Jadi lebih baiknya kita menyebut dialiser reprocessing, karena di dalam penggunaan kembali tersebut, di dalam reuse itu ada proses yang kita lalui gitu ya, secara perlakuan profesional ya, untuk menjadikan dialiser ini layak dipakai kembali untuk pasien. Di dalam panduannya pun seperti itu diambil gitu ya. Jadi hampir seluruh di negara kita gitu ya, di dunia juga gitu ya, menggunakan standar untuk dialiser reprocessing, dan pengelolaan air RO itu dia mengacu kepada standar yang ada di Amerika tersebut gitu ya. Jadi ini saya ambil dari Amin dan beberapa literasi. Ketika dialiser berongga masuk kepada pasar pada tahun 1997, mereka terbukti sangat cocok untuk digunakan kembali dengan integritas struktur yang kuat dan mudah dibilas gitu ya. Jadi kalau dulu saya cari dialiser, ada syarat dialiser itu apa aja gitu ya. Salah satunya adalah bisa dirius gitu ya. Artinya bisa dirius, mudah untuk dibilas, tidak mudah clotting, mudah untuk dibersihkan, seperti itu. Dari tahun 1964 sampai dengan 1976, penggunaan kembali dialiser berevaluasi. Mereka mencoba beberapa geramisid, gitu ya. Waktu pakai, konsentrasi diperhatikan termasuk suhu. Akhirnya mereka menemukan cara untuk melakukan secara andal, membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri dalam proses dialiser reprocessing tersebut. Nah, pada tahun 1976, sekitar 18% dialisis AS dirawat dengan dialiser yang digunakan kembali. Pada tahun 1990, banyak studi menemukan bahwa penggunaan kembali dialiser ya tetap aman ya, dengan kualitas dan kontrol yang baik. Dan pemakaian dialiser ulang itu puncaknya ada tahun 1997, berarti sebelum moneter. Ingat ya, kita dulu pernah krisis moneter gitu ya, 97, 98 gitu ya. Orang itu baru booming-boomingnya ngerius gitu ya. Ternyata ada krismon di Indonesia tuh gitu ya. Akhirnya apa? Riusnya digalakan, dan kebetulan waktu rius itu digalakan gitu ya, ternyata barang-barang yang dari luar itu tidak masuk tuh ke Indonesia ya, karena kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Nah, saya pernah ngerius itu sampai rius ke 35 ya. Bayang nggak kalau kita ngerius dialiser sampai ke 35 kali pakai, dan kebayang rupanya gitu ya dialisernya itu. Jadi dia dialisernya udah labelnya udah pada kabur gitu ya, kemudian warnanya juga tidak terlalu baik gitu ya, label yang ditulis sudah pada hilang gitu ya. Bayangin 35 ya. Kemudian semakin sini gitu ya, ternyata gitu ya, beberapa negara termasuk negara maju, termasuk Amerika Serikat, mengumumkan kembali gitu ya, bahwa dialiser itu pada tahun 2001 gitu ya, dia akan kembali menggunakan, negaranya itu kembali menggunakan dialiser yang sekali pakai. Jadi evolusinya kan melingkar orang lain. Dia mencoba single use, dialisernya beragam gitu ya, dengan berbagai kesulitan, menemukan dialiser baru, ternyata bisa dirius. Kemudian setelah dirius, ternyata mereka mungkin melakukan berbagai studi antara keuntungan dan kerugian rius, sehingga memutuskan ya negara maju itu mengerjakan single use saja gitu ya, sebaiknya pada tahun 2001 ya. Nah, paksa-maksa mereka memastikan penggunaan kembali dialiser akan terus menurun di Amerika Serikat. Jadi kan kalau kita gitu ya, kalau kita menggunakan dialiser use, berarti pemakaian dialiser itu cukup banyak, benar nggak? Ya, yang diuntungkan siapa nanti? Vendor juga ikut diuntungkan, benar nggak? Ya, karena dialisernya atau produksi membrannya semakin banyak, gitu ya. Nah, sementara gitu ya, mungkin gitu ya, ketika dialiser itu terus diproduksi, tidak sedikit juga masalah-masalah yang mungkin muncul gitu ya pada pasien-pasien yang dia menggunakan dialiser baru ya, maupun dialiser lama. Salah satu yang kita kenal ya untuk untuk masalah di dialiser ini, salah satunya adalah reaksi hipersensitivitas. Dan sebenarnya hipersensitivitas ini lebih banyak pada penggunaan dialiser baru dan pasien baru ya dulu tuh, dan kita sebut dengan first use syndrome ya. Jadi orang
yang tidak biasa darahnya melewati selang, kemudian melewati membran, diolah di dalam membran, gitu ya, ada pertukaran dan sebagainya, gitu ya. Ini tiba-tiba orang darahnya dimasukin ke dalam membran. Reaksi hipersensitivitas ini mungkin, gitu ya, kalau kita lihat berbagai studinya, itu sangat berhubungan dengan FeO, ya, ethylene oxide. Ya. Ini adalah pengawet yang ada di dalam dialiser zaman dulu, waktu sintetik, gitu ya. Polisulfon itu zaman sekarang, ya. Nah, ternyata selain melihat kerugiannya, gitu ya, terkait dengan Cushing syndrome tersebut, ada juga keuntungannya. Ternyata mereka berpikir bahwa beberapa center di negara maju di Eropa dengan menggunakan dialiser yang dia diolah ulang, gitu ya, itu akan menyebabkan perubahan permeabilitas daripada membran. Apakah karena terpapar oleh zat kimia dan sebagainya? Benar nggak? Gini aja, kalau kita pakai baju, gitu ya, baju yang baru itu kaku biasanya, benar nggak? Nggak terlalu enak kita pakai. Tapi kalau kita sudah cuci terus-menerus, lebih lembut ya. Ya, lebih tipis, lebih lembut, kemudian kadang-kadang lebih enak dipakai. Nah, sama seperti membran. Membran pun sama. Ketika dia datang begitu bagus, masih kaku, masih tebal, kemudian dalam beberapa kali ditambahkan zat kimia dan sebagainya, ternyata itu merubah daripada permeabilitas membran itu sendiri, sehingga menyebabkan, gitu ya, membran itu dia mempunyai pori-pori yang kadang dia pori-porinya lebih besar dan mampu melewatkan molekul-molekul yang lebih besar dari dialiser barunya, ya, seperti beta 2 mikroglobulin. Ya, jadi pori-porinya mungkin kalau awal itu hanya 0,1 mm, ketika udah dirius 7 kali, 8 kali menjadi 0,8 ml gitu ya. Nah, ada keuntungannya. Keuntungannya adalah dia bisa mampu membuang zat yang lebih besar, gitu ya. Tapi masalahnya kalau zatnya lebih besar, kalau dia tidak dibuat di pabrik, kemudian tidak dipikirkan shipping coefficient-nya atau apa, kemampuan untuk menahan zat-zat yang lebih besar juga, ya, yang ternyata dia dibutuhkan oleh tubuh seperti albumin dan sebagainya, dia akan ikut lolos juga, gitu. Makanya dialiser hari ini, gitu ya, dia membuat sebuah dialiser yang membrannya gede, ya, pori-porinya gede, tapi dia mampu menahan yang namanya B12, albumin, gitu kan. Itu dialiser canggih. Jadi bagaimana dia mengeluarkan, kayak misalkan sekarang banyak ya di pasaran. Misalkan salah satunya kita pernah dengar HDX, gitu ya, atau Peranova. Itu dialiser yang memang gede, tapi dia punya kemampuan untuk menahan albumin dan teman-temannya yang masih bermanfaat di dalam tubuh. Jadi nggak ikut kebuang melalui membran ini, gitu ya. Tapi kalau rius kan pasti dia tidak mengukur itu, gitu ya. Oke. Kemudian banyak penulis percaya bahwa penggunaan kembali dialiser itu aman, cuman panduannya harus mengikuti Association for Advancement of Medical Instruments, gitu ya. Nah, ini kita sebut AAMI, gitu ya, atau kita singkat AAMI. Dan AAMI ini menjadi pedoman dalam sistem akreditasi rumah sakit kita. Coba aja Bapak Ibu lihat, gitu ya, di sistem akreditasi rumah sakit kita terkait dengan tuang HD, kemudian PMS, gitu ya, CareLink, kemudian juga, nah di situ juga berhubungan atau menyebutkan bahwa semua pedoman termasuk pemeriksaan endotoksin, kimia, air, RO, gitu ya, dan juga rius itu menggunakan standar AAMI, ya, gitu. Oke, jadi kalau rius itu seolah-olah Anda misalkan ada barang dipakai ulang. Tapi kalau reprocessing, dia ada proses dari mulai pembilasan, rinsing, kemudian cleaning, desinfeksi, bagaimana pelabelan dan cara penyimpanan. Kita akan bahas satu-satu terkait ini. Masalah terbesar juga yang biasa ada di balik layar adalah masalah sampah, benar nggak? Bapak Ibu, saya punya pasien 100 sehari, ya. Berarti saya itu single use. Berarti dialiser yang masuk ke dalam gudang medis atau sampah medis itu 100 dialiser, ya, benar nggak? Taruhlah satu dialiser itu dia beratnya misalkan 0,25, 4 dialiser 1 kilo gitu. 1 kilo sampah medis itu berapa? Lumayan gede, mahal, ya, ngebuang sampah medis. Kebayang kalau saya punya 100 dialiser per hari, numpuknya luar biasa tuh sampah medis, ya. Jadi ketika kita membuang atau menghitung unit cost, Bapak Ibu pun harus menghitung apa? Sampai ke sampah-sampahnya, ya.
Jadi nggak bisa kalau misalkan saya mau rius, non rius, yang hitung di ruang HD doang gitu. Bener nggak? Ayo Bu, kalau misalkan rius ini harus bayar orang, satu dialisernya 1.500 misalkan ya. Kemudian renalinnya segini, IRRO-nya segini gitu. Itu kan kita hitung untuk membandingkan rius dan tidak rius. Nah, kita jangan lupa bawa juga sampah medisnya Bu. Kita tanya Kesling. Ya, sampah medis itu sekilonya berapa? Kalau kita misalkan rius dengan tidak rius, berapa sampah medisnya? Ya. Karena itu tuh ada di luar unit HD, tapi secara penghasilan rumah sakit menjadi include gitu ya, menjadi besar. Ya, Anda taruhlah ada yang tahu nggak? 1 kilo sampah medis itu berapa harganya? 14.000 Pak. 14.000. 13.000. Saya punya sekarang 25 kilo gitu ya. 114.000 teh. Zaman dulu model di saya dia mahal sampah medis tuh. Oh, benda tajam mahal. Ya, sampah medis benda tajam tuh lumayan. Kalau dia 14.000, saya punya 100 dialiser gitu ya. Sekilonya itu 4 gitu ya. Berarti saya punya 25 kilo. 25 kilo dikali 14.000. Ya. 35.000. Bener nggak? 14.000. 350.000. 350.000 sehari dikali 1 bulan. 10 juta kalau 30 hari. Gitu kan ya? Benar nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu kalau hitung-hitungan, kan sekarang tuh Anda kalau mau dari rius ke tidak rius, dari tidak rius ke rius gitu ya. Anda kan harus ngitung itu. Berapa RO-nya, berapa renalinnya, ya. Renalin tuh mahal 1 jerigen 7 juta kan? Ya, 7,5 juta. Ke 8 juta malah kemarin saya beli gitu, tapi buat simulasi teman-teman pelatihan gitu. Ya, bisa aja sih dibohongin gitu. Nah, anak-anak latihan tuh pakai air doang, jerigennya pakai renalin, cuman enggak indah juga gitu ya, pas kita lihat perubahannya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memang mau buat pindah, jadi hitungnya secara utuh gitu ya, sampai dengan penghasilan pembuangan sampah medis dan sebagainya. Oke. Kemudian, nah, kenapa sih alasannya dulu tuh ada dialiser rius? Karena mahalnya biaya hemodialisis, betul ya. Jadi salah satu yang bisa dihemat itu adalah dialiser gitu. Karena dialiser itu unit yang paling mahal di antara bloodline dan yang lainnya gitu. Kemudian banyak penelitian juga sudah dilakukan gitu ya, mengenai aman dan efektif. Termasuk di Indonesia ada penelitian dari Dr. Abdul Hadi, Dr. SPPD KGH tahun 91. Beliau adalah konsulen ginjal hipertensi di RSAX gitu ya, bersama gurunya Dr. Joni dan teman-teman. Nah, dia melakukan penelitian tahun 91, ternyata dengan 6 kali rius itu dia dialisernya masih baik gitu ya, dan kompatibel, dan lebih kompatibel dia sebut. Lebih kompatibel itu lebih punya kemampuan untuk mengeluarkan zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi tubuh. Nah, di Indonesia yang meneliti tentang rius itu nggak banyak ya. Nah, makanya di Indonesia itu sekarang batasan untuk rius itu sampai dengan 7 kali, betul nggak? Ya. Nah, salah satu alternatif atau artikel yang dibawanya yang ini penelitian Dr. Abdul Hadi tersebut. Nah, sekarang pemakaian dialiser rius itu memang punya komplikasi. Yang paling kita takutkan adalah shock anafilaksis. Ya, dari mulai perubahan napas, gitu ya, pokoknya dia yang bikin ngeri-ngeri aja gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah shock anafilaktik, berarti memang dia hipersensitivitas daripada tubuhnya itu cukup tinggi. Adapun yang lain selain shock anafilaktik adalah potensial pemaparan bahan kimia. Ya, dulu saya ngerius gitu ya. Kemudian terpaparnya infeksi dan penurunan clearance dialiser itu sendiri. Ya, ulangi ya. Yang pertama ya mungkin shock anafilaktik, reaksi alergi ya. Yang kedua terpaparnya zat kimia. Zat kimia itu terpapar bukan hanya di tangan, benar nggak? Ya, Anda kalau misalkan menyatukan satu zat kimia dengan zat kimia lain menimbulkan senyawa kimia gitu ya, atau tabrakan kimia menyebabkan asap yang tidak terlihat dan terhirup sama kita, gitu ya. Makanya tidak jarang sekarang orang-orang yang berhubungan dengan zat kimia gitu karsinogen, dia dalam waktu sekian tahun setelah terjadi itu dia mengalami kanker. Betul. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kontaminasi, ya,
daripada bakteri, virus kebanyakan. Kalau di kita kan hepatitis ya, di Indonesia itu ya mungkin bisa bisa hadir untuk kita, ke bawah sama kita walaupun tidak tertusuk. Kemudian ada juga kemungkinan penurunan daripada kemampuan pokok ya, apakah KUF-nya atau clearance-nya dari dialiser tersebut ya. Terakhir yang berhubungan dengan nomor 2 adalah potensi infeksi silang ya. Hari ini orang kalau ngerius pakai sarung tangan rumah tangga standarnya ya, yang kuning itu, yang tebal kalau ngerius tuh. Kita kan kalau ngerius biasanya pakai sarung tangan biasa ya, yang tipis, yang on itu yang biasa kita pakai di ruangan. Nah itu harusnya sarung tangan rumah tangga. Saya pernah ngerius zaman dulu gitu, ini cerita aja ya sedikit. Tahun 2004 ya, 2005. Saya itu ngerius HBsAg. Jadi dulu tuh HBsAg dirius di satu rumah sakit. Ngerius HBsAg. Kalau dialiser yang biasa, saya itu kalau ngerius dikasih sama rumah sakit itu 750.000. 750 perak per dialiser ya. Jadi kalau misalkan saya ngerius sehari itu 100, dapat berapa tuh dikali 750 perak ya. Nah, HBsAg dirius juga 5.000 harganya ya. Sedangkan HBsAg itu secara konsep kalau ada cipratan atau apapun ya, dia bisa hidup sampai dengan 6 hari kalau dia tidak didesinfeksi. Misalkan cipratan ke baju kita, ke linen, kemudian nggak diapa-apain, dibiarin aja linen. Nah si kumannya di luar tubuh itu bisa hidup sampai dengan 6 hari gitu. Beda dengan HIV dan hepatitis ya, dia hidupnya hanya berjam-jam, paling lama 6 jam mati dia. Nah jadi kenapa hepatitis B itu diisolasi ya, karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa virusnya ya, mempunyai protek yang luar biasa juga virus. Dulu saya ngerius HBsAg atau ceritanya ngerius itu hanya pakai masker, itu pun kalau ingat 2004 itu padahal ya. Baraksot ada gitu, teman baraksotnya kayak celemek tukang masak gitu kan ya. Sisanya baju panjang atau baju pendek, sarung tangan segini gitu, ngerius HBsAg ya, atau hepatitis C. Lalu lah setiap hari orang kalau ngerius pasti ada HBsAg-nya gitu kan, karena itu ada pelayanan rutin untuk HBsAg dan pasiennya selalu ada. Jadi kalau kita ngerius lantai 2 itu HBsAg, lantai 1 non HBsAg. Habis ngerius pulang kan ya, karena kita nggak tahu, pulang bukan mandi kan, main PS dulu gitu ya, makan dulu, gila ini gitu. Dan kebayang kalau pulang tuh langsung ke anak gitu ya, karena saya dulu anak kos kan ketika pulang dan belum nikah ya. Jadi gitu ya, kebayang kalau hari ini Anda juga sama ya di ruang HD, bener nggak? Makanya standar APD ruang HD itu apa? APD level 2 kayak COVID itu dulu. Anda yang gaya-gaya dipoto pakai COVID itu kan ya, APD level 2 kan, pakai masker, pakai kacamatanya kadang dilepas, ditutup facial, kemudian Anda pakai apronnya harusnya sampai sini ya. Barulah kita dipoto-foto di kopi itu ya, ada yang warna pink segala macam. Padahal dari zaman dulu juga, zaman nenek moyang itu harus kayak gitu di ruang HD itu, kalau nusuk, mengatasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau zaman kopi itu kita foto-foto baru ketahuan kan, ini unit HD berarti umur itu baru sekarang gitu ya, pakai yang kayak gini gitu ya. Padahal kalau kita nusuk itu pakai yang kayak gitu. Nah gitu ya, jadi pakai apron dan sebagainya sama ya. Jadi kalau sekarang Anda tidak punya resiko, di ruang HD itu resiko tuh besar. Pasiennya imunokompromis, kemudian dia tuh hanya sebagian besar itu hepatitis C-nya positif ya. Anda mau screening pasiennya, mending kalau di screening pasiennya, bener nggak ya. Mungkin aja di antara yang dia C itu ada yang B juga karena sudah lama tidak di screening, atau ada yang HIV juga gitu. Betul nggak? Ya. Jadi Anda kerja di ruang HD sebetulnya ada overprotective. Bukan berarti manja ya. Enggak. Ya, mending kalau Anda sendiri yang ketusuknya karena ulah kerja sendiri. Ini kalau dibawa ke rumah gitu ya. Ada istri, ada anak yang nggak berdosa. Nah, jadi mulai sekarang ya, mulai memikirkan pakai apron. Apalagi kalau pasiennya floating, pakai apron. Menangani yang aksesnya sulit. Belum pasien kita tuh kemungkinan ada TB dan segala macam gitu kan ya, masker wajib dipakai dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau pulang enakan zaman COVID itu betul, pulang itu mandi semua
ya. Padahal dari zaman HD mungkin gitu ya, kuman yang dibawa itu bukan COVID dari dulu juga, ini yang bikin sakit tuh banyak gitu ya, bilang HD itu gitu. Kenapa pasien kita tuh imun kompleks, jadi segala macam penyakit itu bisa menjadi aktif gitu ya. Oke gitu ya, ini hanya intermezzo saja gitu ya dari kita ya. Jadi sekarang mulai berpikir unit HD itu kalau akses pakai apron ya, kalau apronnya tidak disposable serta habis pemakaian di desinfeksi gitu ya, bisa pakai alkohol 70% minimal ya. Oke. Nah, manajemen umum reprocessing dialiser ya. Jadi dialiser itu ada berbagai peraturan ya. Ini 2017. Tapi Bapak Ibu kan sudah saya kasih PMK yang tahun 2023 ya. Nah, ini ada di tahun 2023 juga ya. PMK-nya gak jauh beda. Judulnya juga sama, cuman beda beda tahun dan ada tambahan kalau saya lihat. Jadi berdasarkan peraturan di Indonesia di kita ya, rekomendasinya itu sama gitu ya. Dia menggunakan rekomendasi pakai AMI. Ya, di sini. Dialiser reprocessing orang harus memenuhi standar AMI dan yang digunakannya juga sama standarnya. Jadi kalau dialiser pakai ulang itu mau dipakai lagi gitu ya, dipakai sama kita, dia minimal punya 80% TCP, total cell volume. Jadi kalau kita periksa tuh membrannya ya, isi membrannya dites dengan TCP, nanti kita lihat TCP-nya gitu ya. Minimal dia kalau misalkan awalnya volume membrannya 100 gitu ya, dia tuh harus punya 80%. Berarti setelah kita reuse, dites lagi volume membrannya gitu ya, volume daripada dialisernya minimal harus 80, baru itu bisa dipakai ulang ya. Jadi kalau ada yang tanya apa sih syarat tes gitu ya daripada dialiser reprocessing untuk bisa digunakan kembali, yang pertama adalah dia TCP-nya harus lebih dari 80. Itu yang utama sebenarnya. Jadi kalau kita punya membran 1000 membran ya, 80%-nya itu berarti 800 membran. Ya, yang 200-nya itu diabaikan. Dan menurut para ahli dan studi, kalau saya lihat, dia masih punya kemampuan yang cukup baik dengan 80% untuk mengeluarkan zat metabolisme tubuh, termasuk urium, kreatinin, dan teman-temannya. Gitu. Mana yang 20%-nya? Anggap aja yang 20%-nya adalah mampet karena protein, karena bekuan, dan sebagainya. Gitu kan ya? Oke. Tidak dianjurkan permukaan membran dialiser dengan biokompatibilitas yang rendah dan berbahan selulosa. Nah, selulosa itu dari dulu ya. Pernah Anda melihat dialiser itu yang dia kayak bening-bening membrannya? Kalau sekarang putih kan membrannya ya, polisulfon. Ya. Kalau dulu tuh zamannya kayak gitu. Tapi dia itu memang punya ethylene oxide ya, katanya yang lebih dosisnya lebih tinggi ya, dan dia juga mempunyai resiko daripada hipersensitivitasnya lebih tinggi atau Behçet syndrome. Dialiser proses ulang sebaiknya tidak dilakukan pada dialiser dengan hepatitis B positif. Jadi nggak boleh dirius ya. Sekarang tuh yang hepatitis B itu. Jangan kayak dulu nekat gitu ya, dirius. Kalau saya daripada dulu kita bayar 5.000 ke rumah sakitnya, mending saya bayar 20.000 rumah sakitnya. Pikir-pikir gitu ya, kalau sekarang ya. Kan luar biasa gitu ya. Anda kan ketika ngerius atau kerja itu nggak pernah nyadar ada luka di sebelah mana di tangan kita, benar nggak? Tergores atau apa, ada kemungkinan cipratan itu mengenai luka kita dan sebagainya, ngeri gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak disadari ya. Air yang digunakan untuk rius ini adalah RO ya, bukan air biasa atau air dari sumur, enggak. Dia harus sama dengan yang digunakan untuk proses hemodialisis, yaitu RO. Seperti itu. Ya, alat pelindung diri nanti kita lihat ya, ada. Oke, dari PPI pun sebenarnya ya, semua alat yang mau dirius, dia itu harus melalui beberapa proses. Yang pertama adalah dekontaminasi, atau kemudian kita mulai dari pre-cleaning gitu ya. Pre-cleaning, kemudian dia di-cleaning gitu ya, sebelum dibersihkan, kemudian dibersihkan, didesinfeksi, dan disterilisasi, kemudian disimpan. Ini proses rius ini sama untuk barang apapun, termasuk barang oka dan sebagainya yang harus dirius. Seperti itu. Jadi berarti di dialiser pun harus ada beberapa tahap ya, setidaknya pre-cleaning, cleaning, ya, ditambahin tes mungkin setelah dibersihkan karena syaratnya
180%. Setelah itu dia desinfeksi dan penyimpanan. Oke, ini regulasi nanti dibaca. Oke. Kemudian Anda ingat ketika ngomongin kualitas air yang sekarang dipantau itu adalah endotoksin dan juga apa? Kimia. Endotoksin tiap 1 bulan, kimia setiap 6 bulan. Ya. Seperti itu. Itu yang diperiksa. Nah, ini adalah keputusan Pernepri dan BPJS terkait dengan berapa kali kita harus rius. Riusnya hanya 7 kali dan boleh 8 kali dengan dialiser baru. Jadi dialiser baru dengan dihitung rius ketika hari pertama pakai baru. Besoknya hari ini dirius, besoknya baru R1, rius ke-1. Ya. Nah, jadi yang namanya dialiser processing itu adalah dialiser ya yang dipakai oleh suatu pasien untuk beberapa kali treatment atau beberapa kali hemodialisis. Ini standar AMI-nya sekarang udah ada buku AMI yang baru. Tapi kalau dibeli harganya lumayan 3.900.000 online gitu ya. Mahal gitu ya. Itu beli papernya doang, beli filenya aja gitu ya. Jadi kita banyak persentase yang ada di Google gitu, yang sudah mendeskripsikan isi daripada AMI tersebut. Nah, kita nyontek dari situ aja. Dialiser reprocessing itu dia harus dilakukan atau standarnya harus mempunyai perawatnya ataupun siapapun yang melakukan dialiser, dia harus di training dulu, dilatih ya. Dia harus tahu tentang water treatment, dia harus tahu tentang dialiser inspeksi, bagaimana menginspeksi atau melihat dialiser, layak pakai tidak layak pakainya. Kemudian dialiser inspeksi, dialiser labeling, harus dikasih label. Dialiser ini punya siapa, gitu ya. Digunakan terakhir volumenya berapa. Nah, kemudian harus ada tempat penyimpanan yang baik dialiser itu, ya. Kemudian ada juga testing, ya. Yang pertama testing itu macam-macam, ya. Ada testing untuk melihat kadar desinfeksi di dalam dialiser, ada testing untuk melihat setelah dirinsing masih ada cairan desinfektan nggak yang bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Itu ada tesnya, ya, nanti kita lihat ya, tesnya. Oke, kemudian ada quality improvement. Oke. Apa sih dialiser reprocessing gitu ya? Ini sama dengan yang tadi. Kemudian ya, ini adalah yang tadi Fuchs syndrome tersebut ya, tapi biasanya dialiser reaksinya reaksi untuk gitu ya, pasien-pasien yang baru. Tapi saya umur gitu ya, kerja belum pernah melihat pasien yang dengan dia dialiser atau misalkan dia mengalami Fuchs syndrome menyebabkan shock anafilaksis ya. Kemudian ada juga pasien baru pakai dialiser ya, dia menggigil, gatal-gatal segala macam ya, mungkin itu alergi tapi masih ringan. Tapi kalau yang shock saya belum pernah melihat gitu ya, secara pengalaman ya. Nah, boleh nggak dialiser pasirius itu dilakukan oleh orang lain gitu selain perawat? Ini ada beberapa medical issue gitu ya. Jadi intinya dari medical issue itu gitu ya, di sini itu dialiser itu boleh dibius, tapi dia harus memenuhi syarat-syarat yang ini tadi. Nah, yang ini syarat ini harus terpenuhi dari mulai trainingnya, water quality-nya. Jadi di Amerika pun diperbolehkan, tapi ya memang harus memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh CDC untuk pencegahan penyakit dan AMI dalam proses seriusnya itu sendiri ya. Kemudian setiap fasilitas harus sadar akan bahaya infeksi dan kebijakan yang ditetapkan yang tidak sesuai yang jadi kebijakannya harus sesuai, yang tidak sesuainya dikoreksi. Kemudian kita lihat benar nggak gitu ya, kebijakan yang dibuat untuk rius itu sesuai dengan standar yang ada. Karena kalau saya lihat rius itu dia peraturannya sebenarnya kayak Anda memakai sarung tangan pun ya, kemudian baraksos itu sebenarnya wajib. Saya pernah survei JCI tahun 2018 dan yang surveinya adalah Judith Kaslombach. Jadi dia yang bikin buku review hemodialisis ya, bikin buku itu bagus buku. Saya pernah kasih filenya ke kelas ini ya, yang buku itu benar nggak sama konsensus
Kalau kelas ini pernah saya kasih konsensus kan ya, Bu, Bapak? Konsensus anemia, konsensus apa, betul nggak? Belum, Pak. Sudah. Sudah belum? Ada yang tidak menerima? Di Zoom saya share kalau nggak salah. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Saya ngasih sih. Ini mumpung ini saya share ya sekarang. Gak apa-apa ya, tunggu ya bentar ya. Ya Zoom. Pak, nggak apa-apa, Pak. Oh, kasihan kamu. Apa sih namanya? Konsensus. Kalau peraturan layak, ya apakah dia sudah tertunda 30 hari tidak cuci darah atau sebagainya, dia masih layak. Atau walaupun besoknya mau dipakai hanya selang 3 hari dari rius gitu ya sebelumnya, komposisinya benar nggak komposisi cairan desinfektannya gitu ya. Yang ketiga, aman nggak buat pasien, mereka melakukan apa ketika rius? Residual test. Dirinsing dulu kan sama kita sebelum connect ke pasien, sebelum memulai HD, teteskan NaCl-nya, kemudian dilihat di indikatornya. Masih ada cairan desinfektan enggak? Kalau masih ada cairan desinfektan berarti rinsing Anda tidak bagus. Ya. Nah, dulu jadi kami turun gitu ya dulu. Pas mau akreditasi, menyiapin residual test gitu ya. Performa test gitu ya. Walaupun jarang kita pakai gitu ya, sebenarnya pas mau akreditasi aja kita ada-adain gitu ya. Karena kan biasanya di Indonesia kayak gitu, bener nggak? Kalau mau akreditasi semua ada gitu ya, setelah akreditasi semua hilang kan di rumah sakitnya, gitu ya. Nah, tapi ternyata itu adalah bagian penting ya, Bapak Ibu. Kayak gini lah. Saya ngerinsing, kalau ngerinsing sekarang dialiser baru. Kalau saya ngerinsing itu adalah 500 cc. Dulu kalau misalkan dialisernya pakai ethylene oxide, dia nggak mungkin 500 cc, bener nggak ngerinsing? Karena nggak akan bersih. Pasiennya menggigil semua, gitu ya. Nah, jadi perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta barang yang akan kita gunakan itu adalah punya evolusi sendiri, gitu ya. Jadi kalau di buku Yudit itu yang tadi saya kasih menyebutkan rinsing itu, gitu ya, tidak terlalu banyak untuk dialiser rius. Jadi dia itu di bukunya merekomendasikan kalau untuk rius ngerinsing itu 500 cc aja. Tapi kalau dialiser baru 1.500 sampai 2.000. Itu edisi yang dulu bukunya. Kenapa? Karena zaman dulu ethylene oxide-nya tinggi pada dialiser baru. Tapi kalau dialiser rius kan ethylene oxide-nya udah nggak ada karena udah di rius, gitu kan ya? Nah, itu terbalik. Jadi hati-hati ketika kita membawa jurnal, artikel, itu beberapa artikel. Kenapa kita harus cari artikel baru gitu kalau bikin SPO, gitu ya? Untuk apa? Untuk update, gitu ya. Antara mungkin barang yang kita gunakan udah beda, gitu ya. Pola daripada desinfektannya udah beda, pola kumannya pun berbeda, ya. Sekarang siapa yang mau merius? Boleh siapa saja yang merius, Mas, ya kan? Boleh perawat, boleh cleaning service, boleh pekarya. Judulnya seperti itu. Tapi dengan syarat dia harus memenuhi apa yang tadi, ya, dia harus dilatih dulu, kemudian dia harus apa lagi? Diajari tetap pakai APD, pencegahan infeksi dan sebagainya. Jadi boleh ngerius, bukan hanya perawat, ya. Nah ini, kalau dia bukan perawat, dia harus diajarin ini. Dari mulai SPO ya, sampai dengan prosedur darurat. Ya. Apa darurat di ruang rius? Cairannya terbakar, bisa nggak? Bisa. Atau ternyata kayak renalin atau paracetic acid kena tangan, tumpah ke kaki. Tahu nggak Anda kalau paracetic acid itu kena tangan kita? Langsung putih kan tangan kita, benar nggak? Kayak kebakar gitu. Itu perihnya luar biasa, ya. Dan saya dulu tuh merasakan bener. Saya tuh pertama pakai paracetic acid tahun 2000 kali. Kemudian saya tuh iseng, paracetic acidnya mau saya keluarin gitu, mau saya pakai buat ngebilas apa gitu. Saya keluarin lah pakai foto air NaCl yang saya potong botol NaCl-nya. Ngeluarin saya tuh. Ternyata saya nggak pakai sarung tangan gitu ya, karena buru-buru. Ternyata pas saya tumpahin tuh kena jari-jari saya. Itu luar biasa sakitnya. Ya. Panas sekali, ya, dan tangan saya itu harus langsung putih, ya, besoknya mati rasa, mati itu jaringannya, ya.
Jadi itu masuk ke prosedur darurat. Belum nanti yang namanya yang kayak gitu paracetic acid dan teman-temannya itu adalah yang mudah terbakar, ya. Jadi kalau Anda nyimpen paracetic acid dan sebagainya atau renalin gitu ya dan teman-temannya, hemoglin dan sebagainya, itu harus di tempat penyimpanan B3. Kalau di ruang HD tidak ada tempat penyimpanan B3, jangan disimpan di ruang HD, kembalikan ke farmasi. Ya, yang B3 itu. Karena kalau akreditasi nanti jadi kita yang kena gitu ya. Ya. Kemudian nah, ini kalau misalkan dia bukan, ini yang ngerius pekarya. Nah, si pekarya ini harus dilatih, kemudian disurat tugaskan untuk menjadi petugas rius. Sama siapa? Cukup sama kepala instalasi. Siapa yang melatih? Cukup perawat yang melatih. Ya, dari mana sertifikatnya? Cukup dari rumah sakit, dari diklatnya, dari direkturnya atau dari unit HD-nya. Ya, boleh sama pendor dilatih, boleh. Yang penting punya sertifikat, gitu ya. Tapi kalau SPL kan internal, mesti diajarin oleh perawat. Ya, sekarang rius boleh nggak di CSSD atau di ruang HD? Intinya, mau siapapun yang ngerius, dia harus tahu aturan dan apa itu rius untuk dialiser, gitu ya. Baik di CSSD atau apapun. Yang harus dipikirkan kalau Anda ngeriusnya di CSSD, berarti yang harus dilatih adalah orang CSSD, benar nggak? Yang ngerius. Ya, harus dilatih dia. Kemudian yang kedua, pikirkan jarak antara CSSD dengan ruang HD. Jauh nggak jaraknya? Kalau jaraknya jauh, kebayang nggak kita bawa-bawa darah berisi dialiser berisi darah ya? Ya, dia keliling-keliling gitu ya, karena yang ruang HD-nya di depan, CSSD-nya di belakang. Ya, itu pun harus kita pikirkan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, salah. Jadi kalau Anda punya renalin, punya hemoglin atau apapun, jangan disimpan kayak gini. Harus di B3. Ya, lihat aturan B3 seperti apa menyimpan barang yang dia mudah terbakar atau dia yang beresiko. Nah, sekarang kita ngomongin prosedur teknik dialiser reprosesi. Ya, kalau kita ngomongin prosedur teknik berarti kita akan melakukan ya, ada gitu ya, bukan hanya berkonsep. Tahapannya sebenarnya kayak gini. Ya. Nah, kalau kita bedakan antara manual dan otomatis, yang beda hanya di sini saja. Di sini sama di prosesnya. Di sini sama prosesnya. Apa aja yang sama? Labeling dialiser. Dialiser baru maupun dialiser yang rius otomatis maupun rius manual sama aja labeling ya. Kemudian transportasi and handling. Dari mulai turun dari dialiser sampai ke tempat pemisahan dialiser dengan bloodline. Atau misalkan dari mulai dialiser dipisahkan dari bloodline di depan mesin sampai ke ruang rius. Ya, itu pun harus kita pelajari dan kita susun gitu bagaimana rencana kegiatannya. Kemudian prosesnya sama saja. Kemudian manual ya, dan dikerjakan oleh mesin. Nah, ini yang berbeda gitu ya. Kalau yang rinsing, cleaning, performa dengan mesin ini, dia kalau pakai mesin ya proses ini ada di mesin semuanya. Tapi kalau manual semuanya dikerjakan oleh perawat atau pekarya atau siapapun. Ya. Jadi Anda kalau misalkan di rius manual ada membersihkan pakai H2O2, ada membersihkan pakai sodium hipoklorit atau membersihkan pakai H2O2 gitu ya. Itu di mesin HD itu udah melakukan itu juga gitu. Di mesin rius itu sudah melakukan itu juga. Makanya Anda lihat kalau renalin isinya apa coba? Ada H2O2-nya, ada paracetic acidnya, betul nggak? Ya, cuman kalau manual kita kan beda-bedain. Ini H2O2 gitu ya. Ini misalkan sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit itu apa? Apobaiclin. Ya. Ini adalah hemoglinnya seperti itu. Kemudian yang terakhir sama juga setelah disterilisasi atau misalkan dikasih desinfeksi. Selanjutnya Anda setelah didesinfeksi, setelah selesai dari mesin rius atau manual, ya, Anda inspeksi kembali dialisernya sebelum disimpan. Ada patahan, gitu, ya. Ada misalkan dia bekuan yang masih tertinggal dan sebagainya. Kemudian ada juga Anda harus memberikan label sebenarnya untuk yang di reject dialisernya, yang sudah rusak. Ya katanya labelnya hitam, gitu ya, dulu tuh kalau yang mau dibuang. Kemudian labeling hasil rius, ya. Nah, labeling itu bisa Anda lakukan sebelum rius atau setelah rius yang baru.
Kalau labeling untuk dialiser baru kan mungkin di awal sudah ada ketika kita ngerius, tapi kalau misalkan Anda mau tidak terkontaminasi lagi hasil labelingnya, biasanya semua mesin pun atau barcode di mesin itu sudah nge-setting yang namanya barcode itu dilakukan di akhir. Ya. Yang terakhir adalah penyimpanan. Kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah labeling. Ya. Boleh pakai spidol, ya. Boleh pakai barcode yang di mesin. Yang paling penting adalah apa? Kalau Anda nulis sendiri, tulisannya kelihatan sama orang lain. Ya. Jangan sandi rumput gitu. Jadi yang jelek-jelek mah gak usah nulis di dialiser. Repot nanti. Ya. Nah. Soalnya kan nanti yang riusnya bingung ya. Udah mah gak kebaca, di dokumentasi riusnya juga gak kebaca berapa volume ini, berapa R ke berapa gitu ya. Jadi kalau nulis di dialiser ini mah diusahakan ya. Nyuruh orang lain aja ya yang ngerasa tulisannya jelek mah. Lanjut. Kemudian transportasi dan handling, dari mulai dia turun dari dialiser sampai ke ruang rius. Anda boleh pakai plastik, boleh dibuka satu-satu di ruang rius, atau yang paling penting ada transportasi handling itu turun dulu dari mesin sampai ke ruang rius. Boleh pakai makan, boleh pakai ember. Syaratnya satu dialiser, satu plastik, satu dialiser, satu ember atau satu makan, nggak boleh disatukan. Itu syarat. Ya, tekniknya bersih. Kemudian sebelum dibuang, Anda harus menutup semua pot di sini. Apalagi kalau misalkan Anda lepas dari kompartemen darahnya. Tapi kalau menurut saya amannya kayak gini aja yang atas. Ya, masukin dulu ke dalam plastik gitu ya. Nanti setelah masuk dalam plastik bawa ke belakang. Di ruang rius barulah dipisah, dibukain, ya. Atau di ruang full hop dibukain tuh yang namanya bloodline ya, dan dipisahkan. Karena kenapa kalau dipisahkan di sini terlalu riskan, adalah cipratan dan sebagainya, gitu ya. Jadi masuk bersama bloodline-nya, dipisahkan di ruang belakang. Ini ya, turun kemudian masuk. Kalau udah diplastikin boleh sih diemberin, tapi diplastikin dulu ya, baru diemberin. Gitu. Ini kalau beberapa dialiser ada dalam satu ember. Nanti datang ke ruang rius, Anda akan bukain kan satu-satu. Harapannya nih kayak gini. Kalau Anda ngerius, datang dari sana jauh-jauh sampai ke ruang rius gitu ya, dari mesinnya udah rapi, segala macamnya udah rapi, nyampe ke ruang rius, jangan sampai di ruang rius ditumpuk, dibukain satu-satu, ditumpuk di atas tempat pembersihan. Jadi nilainya nggak dihilang kembali gitu, ya. Jadi kalau mau setelah dibuka, Anda bersihin satu-satu, gantungin satu-satu. Jangan ini mah dibuka, disimpan di sini semuanya. Jadi di sini itu ada 50 dialiser bertumpuk, sama aja dengan bohongnya. Jadi datang dialiser, rius satu-satu, itu konsepnya. Bloodline dan sebagainya dibuang ya setelah itu. Oke? Anda kalau lihat orang ini rius, enak ya. Cipratannya aman sebenarnya. Benar nggak? Dia pakai akrilik, yang nongkrong cuma tangannya doang. Belum di luarnya dia pakai APT juga. Gitu ya. Tapi kalau nggak pakai kayak gini, apa yang terjadi ketika Anda nyemburin RO-nya kan kenceng 2 bar. Kadang dia ada yang terciprat ke tubuh, ke tangan, mungkin yang sambil merunduk yang menciprat ke muka gitu ya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, saya ngalamin sendiri. Oke. Kemudian setelah dia masuk ke dalam ruang rius, siap untuk dibersihkan ya. Kita lihat pot 1 ya. Nah, ini dari mulai tutup segala macam ini direndam dulu. Nanti kita lihat tuh. Ini yang bagus ruang riusnya ya. Bolongnya cuma 2 untuk tangan doang. Jadi dirasa aman. Ini ruang reprosesi. Ya, jadi Anda harusnya punya dialiser itu, punya ruang rius itu dibedakan antara ruang bersih dan kotor. Ini kan ruang bersih, ada komputer, ada mesin rius. Mungkin sebelah sini adalah tempat bilas atau tempat pemisahan bloodline dari dialisernya. Ya, dialiser ini. Ini adalah yang manual. Kalau yang manual, kita kenal yang namanya cleaning. Dibersihkan pakai zat kimia tertentu. Ya, namanya cleaning. Nah, saya ingin ngomongin bahan kimia. Karena ini penting. Bahan kimia itu yang dipakai untuk proses cleaning, bukan desinfeksi yang akhir itu ya, sebelum disimpan, bukan. Yang cleaning untuk membersihkan dia perlu renalin, sodium hipoklorit dan H2O2. Pilih salah satu atau kombinasi judulnya. Kalau Anda punya renalin, ya maaf.
udah punya renalin, nggak usah lagi pakai sodium hipoklorit dan H2O2. Karena di dalam renalin sudah ada sodium hipoklorit dan H2O2. Gitu ya. Kemudian proses sterilisasi, cuma ada dua pilihan biasanya di kita. Ada formalin 4% dan renalin atau paracetic acid 3,5%. Tutup dialiser ya, tutupnya ingat. Kan kita dialiser ditutup kompartemen darah, kompartemen dialiser. Itu tutupnya didesinfeksi pakai sodium hipoklorit 1% atau paracetic acid 1%. Ya. Jadi tutup-tutup yang digunakan untuk dialiser pasca rius bukan tutup-tutup yang nemu di atas mesin. Ya, atau yang nemu di ember. Langsung dipakai, kagak. Ya. Dia harus direndam dulu minimal 30 menit sebelum pemakaian. Ya. Ada yang pernah ngerius di sini? Tutup-tutupnya dari mana dapatnya? Ya. Atau sebelum ngerius Anda sebenarnya harus menyiapkan di pagi hari ya mau ngerius nih, rendam dulu setengah jam atau di paginya, siang baru dipakai. Jangan udah rius baru nyari-nyari tutup dialiser ke ruangan gitu ya. Ada yang ngambil dari makan gitu ya, ada yang ngambil dari ember cuma dikuyap-kuyap sama air saja. Itu nggak boleh. Ya, kayak gitu. Lanjut. Oke. Ya, rinsing dan cleaning ya itu. Jadi RO-nya berapa yang dibutuhkan? Jadi ingat ya pakai RO. Yang dibutuhkan sekitar 1-2 bar. Jadi sama tekanannya dengan untuk yang ke mesin cuci darah, ya. Pembersihan dengan ini ya, H2O2, hidrogen peroksida, ya, sodium hipoklorit atau paracetic acid. Oke, pilih ya. Tadi judulnya memilih. Kayu ini udah mana, Bos? Rinsing dan cleaning ya, penggunaan H2O2 3-5% dilakukan jika benar-benar diperlukan. Jadi Anda kalau misalkan pakai H2O2 kan langsung membusak ya, gitu kan ya, di darah itu. Ya, jadi Anda kalau nanti coba ada darah, kemudian Anda dorong di dialisernya pakai H2O2 itu langsung ngebusak dan darahnya langsung keluar, gitu ya. Tapi sekaligus juga si H2O2 itu ternyata merusak membran, ya, sama dengan sodium hipoklorit. Nah, di sini ada yang menyarankan penggunaan sodium hipoklorit 1% dan H2O2 3% sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan atau bergantian. Ya, jadi kalau Anda mau masukin H2O2 di kompartemen darah, jangan pakai sodium hipoklorit di kompartemen dialiser. Ya, itu harus satu-satu. Kalau mau sodium hipoklorit dulu, tapi biasanya H2O2 dulu. Karena sodium hipoklorit itu fungsinya untuk apa? Untuk meluluhkan layer protein. Ya, karena protein itu kadang-kadang ada dialiser yang bagus banget ya ketika kita rius, tapi ternyata pas diperiksa volume primingnya dia rendah. Ada kemungkinan tersumbatnya dia bukan karena darah yang terlihat secara kasat mata. Dia tersumbatnya membran yang kecil sebesar rambut itu oleh protein, layer protein, atau katanya oleh lemak-lemak, gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, ini proses. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita mah rajin aja. Kalau pakai mesin masih dibilas, bener nggak? Ada yang ngalamin rius di sini? Jadi kalau sebelum ke mesin kan bilas dulu ya, biar bersih, betul? Bilas dulu biar bersih. Mesin. Gitu ya. Padahal dalam pedomannya, dalam rekomendasinya, datang dialiser masih merah langsung ke mesin. Ya. Jadi ketika Anda membuka tutup dan dia masih ada darahnya langsung ke mesin, tempel, cus ke mesin. Ya, dan nggak usah dibilas-bilas dulu mengotori area riusnya. Gitu. Kenapa? Karena di mesin juga sudah ada proses pre-cleaning. Jadi kalau Anda ngebilas-bilas pakai RO itu sudah masuk proses pre-cleaning. Sedangkan di mesin itu sudah ada pre-cleaning dan nanti didesinfeksi lagi sebelum masuk atau sebelum menggunakan dialiser yang lain. Kan cairan desinfeksi membunuh judulnya. Ini ada satu video ya. Anda bisa membersihkan di tahap awal itu dengan membuka dialiser. Ya, kemudian tutup kembali, bolak-balik. Tapi jangan kalau udah bisa dibuka di sini dialisernya jangan pakai jarum ya. Karena dia ada filamen di situnya di atasnya. Sehingga ketika dibersihkan tidak langsung menyentuh membran.
setelah dibersihkan, nggak dibilas kan? Tuh, langsung masuk ke mesin rius, betul? Ya. Nah, nanti si darah dan sebagainya dibersihkan di mesin rius. Ya, seperti itu. Coba dilihat dulu ya, diperhatikan. Setelah selesai di mesin rius, coba lihat cara si bapak ini memegang dialiser, membalikan dialiser, menutup dialiser, biar tidak cairan desinfeksinya kabur atau tetap penuh setelah ditutup, ya. Nah, ini tutup yang sudah direndam ya, jadi dia ngambil tutupnya dari yang sudah direndam, bukan tutup yang temuan-temuan yang tidak direndam terlebih dahulu. Nah, jadi dia tidak pernah dalam posisi horizontal, vertikal, ya. Biar nggak hilang, biar nggak tumpah. Inspeksi dilihat dulu sebelum disimpan, ya, setelah rius. Diplastikin. Kalau udah yakin bersih, kemudian disimpan. Ini penyimpanannya bagus, satu dialiser walaupun bersusun seperti ini, tapi dia pakai plastik satu-satu. Oke, udah selesai gitu. Ya. B dan C di 50 orang. Kalau sudah dirius, artinya ini dialiser sama aja kan, kayak yang baru semuanya. Harusnya, bener nggak? Artinya kumannya udah mati semua, gitu kan? Jadi kalau ketukar ada masalah nggak sebenarnya? Dialisernya ketukar nih, beda nama. Yang A pakai yang ini, yang satu pakai yang ini. Kalau secara logika gitu ya, kita ngomong-ngomongin gitu. Kalau dia sirirenalin atau desinfektannya bisa bunuh semua virus, mikroorganisme, berarti setelah direndam semuanya mati, benar nggak? Tidak ada virus si A, virus si B, si C, atau hepatitis A, B, dan C. Mati kan? Benar nggak? Mati. Jadi sebenarnya kalau ketukar pun nggak jadi masalah, ya. Yang jadi masalah siapa? Perawatnya yang ribut, bener nggak, sampai ketahuan pasien. Itu ketukar, ini ketukar sampai pasiennya tahu. Jadi maksud saya kalau ketukar nggak usah ribut, umpetin aja namanya, ya. Bener nggak? Umpetin namanya dan nilai nama sama. Nanti di belakang diperbaiki, jangan ribut di depan pasien atau melapor ke sana kemari, gitu ya. Nah, gitu. Cuman apa yang membedakan di kita orang timur, punya etika, bener nggak? Makanya dikasih nama. Jadi kalau udah dikasih nama masih ketukar, mah ngapain nanti? Gitu ya, dikasih nama, gitu ya. Nah, jadi ya ketika dia ketukar dan sebagainya, mungkin nilainya sama, gitu ya. Cuman secara etika, gitu ya, kan orang pikir ini adalah ginjal saya, gitu. Ya. Dan yang paling penting juga gini, dialisernya punya kekhasan. Kalau satu dialiser dipakai sama orang A, cepat beku. Pasti volume premiumnya akan lebih jelek daripada yang si pasien B yang tidak pernah beku. Gitu kan ya? Nah, itu aja sih ya. Oke, jadi secara silang infeksi, orang infeksi di ruang HD bukan karena rius. Kebanyakan. Ya, karena tangan-tangan perawat. Ya, bukan dokter, ada dokter mah jarang. Bener nggak? Coba Anda nyabut, cek, ada cipratan, ada darahnya, depernya merah, gitu tekan. Ada mesin bunyi gitu ya. Datang ke sini, pijit lagi di bekas deper yang ini. Sarung tangannya itu juga. Ya. Jadi infeksi silang di ruang HD itu bukan karena ya yang kayak rius gitu sekarang tuh udah diidentifikasi karena ketidakpatuhan
perawatnya. Itu banyak penelitian yang dibuat di Eropa dan sebagainya. Ya, gitu. Itu di Eropa penelitiannya Bapak Ibu, di Inggris gitu ya, di negara maju. Coba kalau di negara berkembang diperiksa. Di Indonesia lah gitu ya. Lebih parah gitu ya di Indonesia. Acan pasena nyabut 5, perawatnya 1, bro. Aya yang inget ganti sarung tangan, ada yang nggak ingat itu ganti sarung tangan ya, saking sibuknya gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya zaman sekarang itu dikasih. Enggak tuh kalau nggak ketahuan Pak. Oke, lanjut ya. Pembersihan, ada beberapa pembersihan ya kayak resa. Jadi kalau Anda melakukan pembersihan atau pre-cleaning, Anda bisa buka-buka ini gitu ya. Ini, atau ada yang namanya ini resep ultrafiltrasi, mendorong kotoran dengan menutup salah satu misalkan Anda mau mendorong ini ditutup pakai RO, ini ditutup, nanti keluar dari sini kotorannya ya gitu ya, atau Anda menutup salah satu ya. Oke, kemudian lagi selesai. Oh iya, dah per 4 jam lagi. Ini ada dialiser pre-cleaning gitu ya. Kemudian cleaning ya, proses yang dilakukan di tahapan cleaning. Oke, kita satu-satu. Kalau Anda manual, Anda melakukan pre-cleaning manual. Kalau otomatis sama mesin, nggak usah dipikirin berapa tekanannya ya. Tapi kalau manual, Anda harus berpikir tekanannya itu sekitar RO yang tadi 1 sampai 2 bar. Kemudian Anda mengalirkan RO dari kompartemen darah ke dialisat dan dari darah dialisat ke darah. Berapa tekanannya? 6 liter per menit katanya, atau 15 detik. Ya, bilas kompartemen darah, kompartemen dialisat. Ya, yang bulat-bulat ini tandanya ditutup. Ya, nah ini tutup. Ya, ini RO masuk ke sini, keluar dari sini. Ya, begitu juga ini, tutup, drainnya dari ini, RO-nya dari sini. Ya. Kemudian sekarang cleaning. Cleaning itu menggunakan Renalin 3,5%. Berapa menit? Di situ katanya 15 second katanya. 15 detik. Ya. Tapi kalau sudah direndam, boleh nggak ngerendam Renalin itu berapa lama? 10 menit. Oke? Jadi jangan sampai kalau ngerius, ngerendam sama desinfektan sambil dinas malam. Ya, ngerius pasien sito, jam 11 Anda rius, baru ditengok lagi setelah direndam pagi hari gitu. Setelah bangun tidur. Ya. Jangan, nanti membrannya rusak gitu ya. Dan nanti lama-lama Anda ngerendam, tahu-tahu pas dites dia performanya jelek atau bocor dialisernya ya. Kayak gitu. Selanjutnya ya, tes kebocoran. Ingat ada 2 tes sebenarnya. Ya, kalau pada mesin Rius. Ya. Ada yang namanya leak. Nah, ini Anda harus tahu. Saya kira kalau ujian bisa ditanya. Leak test sama total volume test. Kalau total volume CCP udah tidak bahas. Yang kedua adalah leak test. Leak test itu jika membrannya patah, pecah, ada yang bocor, ada yang putus. Ya, gitu. Itu kita sebut leak test. Kalau sama mesin, biasanya dia langsung ada ya alarmnya. Ya, apakah dia pressure test leak atau misalkan leak test saja atau pressure tile atau apalah ya. Nah, karena namanya adalah tes kebocoran. Jadi tes kebocoran itu dikasih tahanan menggunakan air atau udara gitu ya. Masuk, kemudian dilihat apakah membrannya dia menjadi turun, menjadi bocor karena tekanannya yang turun, diidentifikasi dari tekanan atau apapun. Ya. Jadi kalau manual dilakukan manual, kalau misalkan sama mesin dilakukan sama mesin, perawatnya tinggal diem dikasih tahu nanti leak atau tidaknya. Gitu. Ini kalau Anda ngomongin volume priming, misalkan saya kasih contoh CAHP 110. Ya. Kalau misalkan dia 100%-nya atau barunya adalah 65, berarti dia 80%-nya 52. Jadi volume primingnya dia harus 82 ml. Ya, pokoknya 80%. Selanjutnya
Nah, ini yang kita sebut volume test. Jadi, ya, Bapak Ibu semua, sebelum di arah vertikal seperti ini, arahnya di sini kan. Ini diisi air RO dulu, isi air RO. Nah, isi air RO sampai sini. Setelah diisi nanti air RO, Bapak Ibu tahan pakai jempol kita di sini di bawah, ya. Kemudian ininya ditutup. Setelah itu buka tahanan Bapak Ibu, ya di sini pakai tangan atau apapun, suruh masuk ke gelas ukur. Ya, kalau belum cukup dari sini didorong pakai sepuit yang sesuai. Sampai dengan habis dan diukurlah volumenya berapa. Ya, tadi catatannya harus 80%, oke? Nah, jadi dihitung berapa 80%-nya dari dialiser yang baru. Ya. Itu namanya TCP test. Pertanyaan saya, kalau besoknya lagi dia rius, hari ini ternyata hasil TCP testnya adalah 100. Ya, hari ini 100. Nanti HT berikutnya rius lagi. Berapa TCP-nya? Di sini. Dialiser barunya adalah 120 TCP-nya. Ini baru. Ya, ditulis. Berapa? Berapa TCP-nya? 80. 80. Bawah 100, Pak. 80. Dua. Ada lagi? Ada lagi nggak? Berapa? Saya tanya ya, berapa orang? 10 orang saya tanya. Ya. Pak Muhammad Ikhwan berapa? 80, Pak. Bu Delia Cahyati berapa? 80, Pak. Lisa, Bu Lisa? Recording in progress. 80, Pak. Pengga? 80 Pak. Pak Gildan? 96 Pak. Kalau dari rius kemarin sekarang jadi R2 gitu ya, dapat 80, makin rendah dong standarnya ya. Benar nggak? Ya, jadi dia itu dari dialiser baru. Oke? Buka rius yang kemarin. Paham sampai sini ya, Bapak Ibu semua? Insyaallah Pak. Ini kalau kita tes kebocoran manual, ya. Nah, tes kebocoran manual ini nanti dia memang saya dulu ini karyanya anak pelatihan. Jadi dulu tuh anak pelatihan saya suruh pakai gini, ya. Ketika rius daring, sphygmomanometer, ya, yang kayak gininya dia ini sphygmomanometer boleh dari tensian, yang kayak gininya dia beli di tukang depo bangunan, ukuran 1/2 inci. Jadi kalau Anda tidak mau nanti ketahuan riusnya, karena rius Anda manual, nggak mau ketemuan riusnya ternyata blood leak-nya ternyata di pasien, jadi Anda melakukan yang tes pressure manual namanya. Ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bisa dilakukan di kompartemen darah maupun di kompartemen dialisa. Ya. Kalau di kompartemen darah kita lihat ada dua cara. Ya, boleh Anda rangkaikan dalam satu rangkaian antara sphygmomanometer dengan ya ini alat memberi tekanan ya, sepuit 50 cc ini pemberi tekanan. Atau Anda berlawanannya, yang satu dia di sini, yang satu nanti Anda kasih di sini. Ya, jadi tekanannya berlawanan arah. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya sama dengan yang tadi manual. Jadi Anda tinggal dorong di sini. Ya. Kalau yang dari kompartemen darah, ini kan kompartemen darah semuanya. Darah. Anda di sini tinggal tinggal dorong aja sampai 225. Tadi ada di panduan yang sama dengan yang pakai mesin sebenarnya. Sampai 225 Anda dorong. Setelah 225 klem ini Anda klem. Tadi kan dibuka, didorong pakai sepuit ya, sampai dia angka di sini menunjukkan 225.
Diklaim, Kalau setelah print diklaim kurang, Bos. Anda tunggu 20 sampai 30 detik. Apa yang Anda lihat? Ring. Anda lihat sphygmomanometernya. Kalau dia turun Sudah. lebih dari Masih. 20 mmHg, berarti dia terjadi kebocoran membran. Tapi kalau dia tetap, berarti tidak terjadi kebocoran membran. Waktunya ingat 25 sampai 30 gitu ya, atau 25 detik. Ya. Karena kalau setelah 25 detik dia pasti turun. Karena membran itu semi-permeable. Kalau dikasih udara pasti akan keluar, gitu ya. Seperti itu. Kalau dari kompartemen dialisat nih, kalau ini didorong, kalau ini diaspirasi, disedot sampai minus 225. Ya, sama ditunggu 30 detik dia akan kita lihat penurunannya, gitu ya. Oke, itu kalau leak test manual. Nanti kalau Anda manual, riusnya sama BPJS ditengahin kayak gini gitu. Ya. Oke. Kenapa sih harus rius? Nah, ini disebutin. Penurunan TCP sampai 20% akan menurunkan. Jadi kalau rius itu pasti menurunkan terhadap pembuangan sisa metabolit, pemenuhan urium dan teman-temannya. Tapi jumlahnya 4 sampai 11%. Tapi kalau misalkan TCP-nya lebih dari 20%, maka ya dialiser tersebut tidak bisa dipakai karena penurunannya akan lebih besar dari 4 sampai 11%. Dan penurunan 4 sampai 11 dianggap aman gitu ya oleh Persatuan Nefrologi di dunia. Apa kalau kardus, Bos? Ini ya sumbatan dan sebagainya ini baca juga gitu ya. Ini mah bisa dinarasikan ya. Nah, ini gerimisid ya. Gerimisid ini jikalau Anda ya manual berarti Anda pilih antara formalin dan renalin. Tapi kalau misalkan Anda pakai mesin dia sudah banyak pilihan dan isinya rata-rata parasitic acid. Ya, isi. Gitu. Kalau misalkan Anda manual, catatan ini harus dibaca. Ya, yang ini nih. Jadi Bapak Ibu hanya boleh satu jenis desinfektan yang dipakai, gitu ya. Waktu kontak minimal desinfektan berbeda-beda. Nanti kita lihat waktu kontaknya. Pastikan seluruh kompartemen dalam dialiser sudah terisi desinfektan dan jangan lupa ini ditutup. Ya, dari mulai konektor diriusnya dan dimulai tutup-tutupnya. Ya, direndam sampai 30 detik. Ya. Menit. Maaf, 30 menit minimal. Ya, direndamnya. Pakai renalin atau paracetic acid 1% atau sodium hipoklorit 1%. Sekarang kita lihat waktu kontak. Kalau Anda rius, kapan bisa dipakai lagi paling cepat? Yang paling cepat bisa dipakai lagi adalah paracetic acid 11 jam. Ya, renalin 24 jam. Ini jarang dipakai. Ya di kita. Tapi yang paling penting ini dua ini. Ini kalau misalkan kita pakai, ya dia baru bisa dipakai lagi dan efektif membunuh kuman setelah 11 jam. Seperti itu. Bagaimana kalau ada pasien Pak datang lagi ke UGD belum 11 jam pakai dialiser baru paksa, ya? Belum nanti cairan desinfektannya juga, ya, yang nggak bagus. Oke, ini saya kira masalah dan bakteri endotoksin yang dapat terjadi. Ini saya kira dilihat saja, ya, dibaca. Nah ini prosesnya. Jadi kalau kita rangkum yang manual itu prosesnya kayak gini, ya. Yang pertama dari mulai cleaning membersihkan dengan RO, ya yang tadi sudah kita bicarakan, ya. Pre-cleaning membersihkan dengan RO, cleaning dengan memakai zat kimia. Ada 3 pilihan, pilihannya paracetic acid, kemudian juga sodium hipoklorit, gitu ya, dan H2O2. Setelah ini, ya, setelah renalin dia didiamkan 10 menit, kemudian dibuang renalin dan sebagainya, dibersihkan lagi, barulah dites. Tadi sudah kita sebutkan ada 2 tes, ya. Setelah di testing, ya, Anda juga bisa tes manual pakai yang kayak gini nih, termometer. Nah, yang ini, ya, yang ini nih. Jadi penurunannya, ya, presurnya diturunkan atau ditaikkan atau didorong atau diaspirasi. Ini diaspirasi menjadi negatif 250. Jadi kalau misalkan dia didorong harus 250, ya. Dan dia tekanan 25 mmHg yang ini nih, ya, tidak bisa digunakan lagi. Berarti dia terdapat blood bleed. Oke. Kemudian setelah ini di labeling, ya, setelah di tes, didesinfeksi dengan renalin 3,5% dan biasanya dia rekomendasikan 3 kali pembilasan. Bilasan pertama
Bilasan kedua, bilasan ketiga baru tutup. Ya, jadi memang hambur juga renalin. Yang keempat adalah sterilisasi. Ya, setelah dibilas dan kemudian penyimpanan. Selesai ya. Ini proses serius. Ya. Nanti saya kasih flowchart ini ya ke Bapak Ibu. Kalau kayak apa ya? Sekarang Kalau kardus, menyimpan atau membuang dialiser. Nah, ini label dialiser itu harusnya bisa mencakup antara nama, nomor rekam medrik, jumlah pemakaian dan tanggal terakhir dilakukan reprocessing yang harus ada di label atau buku catatan. Ya, oke, ini labeling, ini juga jika pemakaian indikator di rumah apa sakit. nyusul? Ya, Stopper. ini yang saya sebut tadi yang namanya parasetes. Hah? Parasetes ini dia digunakan Ya, ora. untuk mengecek yang tadi. Buka Pasien singkatnya, lama kan? tidak datang lagi ke kita. Dialisernya Buka terus. singkatnya, Boleh dipakai ulang lah. ya setelah berapa lama? Putih bajunya kan kabeh Ya. bos, dadine. Kalau ada tes tekanannya ini, kurang Bapak Ibu senang dites aja bisa ditutup. desinfektannya. Ya, kalau ternyata Anda buka, dites Jika desinfektannya, buka, ternyata masih ada desinfektannya yang Aku masih di bagus, sini boleh kan dipakai lagi. tutupnya nyong. Ya, tapi kalau tidak Tanpa harus gue, diulang tanpa dan restoran. mungkin ketika cuci di waktu itu dia harus pakai dialiser yang baru. Aku apa? Ya. Kotak tutupnya. Yang kedua. Restoran. Anda mau ngecek apakah cairan yang digugunakan Kayak oleh teman tutupnya saya yang berapa, rilis apa itu setengah benar atau lagi? tidak, atau pekarya yang rilis itu benar atau tidak, atau klinisnya. Detail iki makane Ya. kok kus-kus Anda cek juga pakai ini. Kalau dia nilainya tidak bagus atau indikatornya tidak sesuai, berarti apa? Mencampur antara paracetic acid atau renalin dengan aromnya nggak benar. Ya, tuh. Sementara itu mungkin ya fungsi yang bisa kita. Kemudian fungsi berikutnya adalah desinfeksi Ya. dialisernya. Setelah dites aman, desinfeksi kita lihat ya. Nah, pastikan sterilisasi dari belum kadaluarsa, maksudnya ketika disimpan setelah desinfektan itu harusnya kurang dari 1 bulan atau lebih dari 11 jam untuk desinfektan pemakaian ulang lagi. Ya, jadi kalau mau dipakai baiknya lebih dari kurang dari 1 bulan. Jadi kalau lebih dari 1 bulan tidak dipakai, baiknya dirius ulang. Kalau enggak dirius ulang ya dibuang. Ya, kapan dipakai lagi? Setelah 11 jam. Ya, oke. Inspeksi dilihat ya. Bagian dialiser ada kebocoran, ada pot yang misalkan masih ada garis-garis daripada bekuan dan sebagainya. Ini yang kita inspeksi ya, dari mulai ujung gitu ya sampai dengan ujung lagi. Adanya patahan gitu ya, adanya dialiser yang tidak komplit dibersihkan dan sebagainya. Ini penyimpanan ya. Penyimpanan yang seperti ini tidak terlalu baik kalau kata saya. Karena kalau kebalik dialisernya bisa netes ke bawah, betul nggak? Ya. Dan dia bisa bercampur dengan yang lain. Itu yang temuan saya waktu BCI pertama kita gitu. Ya. Nah ini juga nggak baik nih, yang sebelah kirinya, yang sebelah kanannya bagus. Ya, pakai plastik dan dikandangin satu-satu. Oke, gitu ya. Nah ini juga sama. Ya, ini pencatatan bisa elektronik maupun Anda computerized. Ya, residual test. Kalau Anda mau yakin setelah rinsing tidak ada yang masuk ke dalam tubuh pasien sehingga pasiennya tidak menggigil, tidak Cushing syndrome dari akibat kita melakukan rius ini, maka ada yang bisa kita tes atau kita cek dengan menggunakan sama kayak tadi kayak tes PEG dengan menggunakan apa? Tes residual. Teteskan dari bagian biru yang mau disambung ke pasien atau yang setelah rinsing ya. Kemudian lihat indikatornya. Kalau indikatornya ternyata tidak sesuai, ya indikatornya nanti ada Bu, warna ya Bapak Ibu semua. Biru itu kalau ya, desinfektannya masih tinggi. Misalkan ini kita tes masih biru, desinfektannya masih tinggi, tinggal rinsing ulang. Jangan sambung ke pasien dulu. Ya, gitu kalau ada tes. Ini APD, yang benar APD-nya adalah pakai sarung tangan rumah tangga. Ya, APD-nya level 2 sekali gitu, ya. Oke, terima kasih. Salin dengan RO karena manual, atau Anda manual tapi riusnya pakai renalin desinfeksinya. Ini adalah pencampurannya untuk dapat 1%. Ya, masakan kadaluarsanya yang untuk merendam tutup itu dia hanya atau ngelap bagian body dialiser itu hanya 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam Anda buang cairan desinfeksinya, ganti dengan yang baru. Betul. Bagaimana kalau misalkan yang 3%? Ternyata yang 3%, Bapak Ibu semua, dia bisa sampai 7 hari. Dan ini pencampurannya. Ya, berapa renalin, berapa RO. Oke. Udah gitu aja. Silakan jika ada